Oke guys, sini saya akan mereview portofolio yang sudah saya buat di Bootstrap. Oke, langsung saja. Untuk di bagian navbar ini, kita langsung bisa ambil dari Bootstrapnya. Caranya itu kita ketik aja navbar. Nah, di sini langsung ada ya. Jadi teman-teman bisa langsung copy aja yang mau yang mana. Sini saya pakai yang ini ya. Tadi ini saya langsung copy ke sini. Nah, di sini untuk yang UL, MS itu untuk margin dan S-nya itu untuk jadi kebalikan. Dia awalnya dari kanan ke kiri jadi kiri ke kanan. Jadinya auto. Terus navlink ini itu udah kelas bawaannya dari Bootstrap. Dan untuk aktif ini itu untuk menunjukkan kita lagi berada di bagian yang mana. Jadi contohnya seperti ini. Kayak di sini tuh kita lagi ada di home, jadi dia yang tebel, yang apa? Dia lebih terlihat gitu kalau kita lagi ada di home. Nah, ketika kita pencet about, dia nanti harusnya yang ini tuh yang lebih terang tuh ada di about-nya. Lanjut. Nah, di sini di bagian Jumbotron. Nah, di sini Jumbotron itu yang ini. Nah, di sini saya ambil juga dari Bootstrap ya. Tapi saya ambil dari versi yang dulu ya, yang udah lama di sini. Terus tinggal kalian tulis saja Jumbotron. Oke. Nah, ini tinggal pilih aja. Jadi saya pakai yang ini. Kenapa saya pakai versi yang 4.6? Karena di versi yang terbaru itu kalau nggak salah tidak ada template untuk Jumbotron. Jumbotron. Nah, di sini tidak ada untuk template-nya. Jadi saya ambil di versi sebelumnya, V yang 4.6x ini. Di sini ada Jumbotron. Oke, di sini ada. Tadi saya tinggal kalian copy aja ya. Kalian mau yang mana? Mau yang ini, mau yang ini. Setelah kalian mau di copy, langsung copy aja. Itu di sini. Ini kelasnya Jumbotron. Terus text entry ini untuk menengahkan elemennya ya. Teks-teksnya, elemen itu jadi center atau ke tengah. Terus ini image untuk memanggil gambar, itu yang di bagian ya yang ini. Terus saya pakai image. Terus ukurannya saya pakai 350. Terus kelasnya tuh rounded cycle. Itu tuh untuk membulatkan si gambar. Itu pakai cycle. Dan image thumbnail ini tuh untuk membuat garis ini ya, garis putih di tepi-tepi si foto ini. Kemudian di bawahnya ada H1. Terus yang di ini ada P. Kemudian yang ini saya tulis ini. Nah, untuk SFG ini itu ini ya, tampilan gelombang dari ini. Nah, SFG itu dari mana? Itu saya ambil dari namanya Gitwave. Nah, dari sini. Misalkan contoh seperti ini. Warnanya ini. Nah, jadi kalian bisa kustomisasi ya untuk apa? Ini untuk gelombangnya seperti apa? Mau seperti ini bisa, seperti ini bisa, dan warna kebalikannya juga bisa. Dan ini untuk mengatur seberapa gelombangnya. Oke, ini banyak di sini bisa diatur-atur. Nah, setelah itu kalian udah menemukan yang cocok, bisa pencet yang ini, terus copy SFG code, langsung ditempel aja di bagian HTML kalian. Oke, lanjut. Habis di bagian Jumbotron, saya bikin bagian about, yaitu yang di sini.
Nah, yang ini. Dan about. Oke, ini ya about. Nah, di sini saya kasih pertama itu div untuk ini apa? Judul. Ini ya, about me. Saya pakai container, terus text center untuk ke tengah. Terus saya kasih kelasnya row. MB itu margin bottom, yaitu margin di bagian bawah. Jadi dalam kelas row saya kasih kolom, baru saya kasih H2. Kemudian di luar ini, di bawahnya sih kelas container saya bikin kelas row lagi untuk dua ini. Terus saya bikin justify kontennya evenly. Teman-teman bisa ya, misalkan space between, justify content between, terus evenly, center, itu bisa. Terus ini untuk fs itu untuk besar dari si fontnya ya. Di Bootstrap sendiri itu dia ada beberapa ukuran. Mentok kalau nggak salah sampai 6 ya. Font size. Oke, benar di sini sampai 6. Ini ya. Tinggal kalian copy aja. Misalnya mau teksnya sebesar ini itu pakai fs1. Sebesar ini fs2, fs3 dan seterusnya. Dan ini kolom 4 itu untuk posisinya. Jadi misalkan ini kita hapus. Oke. Dia akan ini mepet kanan kiri. Dan misalkan ini default outnya tuh kan kolom di sini tuh kan ada 12 ya, ini satu yang dari sini 12 ke samping ya, kanan kiri itu ada 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ketika di salah satunya itu kalian kasih nilai yang di ini ya, yang pertama ini call strip 4, berarti dia tuh ada pakai 4 kolom, dan yang sisa yang call yang ini itu sisanya, berarti yang pertama ini dia 4 call, terus yang ini 12 kurang 4 berarti 8 call. Kita lihat, no. Jadi yang di sini tuh dia lebih kecil dan di sini lebih besar, karena yang di sini tuh dia memakai 4 call dan di sini memakai berapa? 8 kolom. Oke, kita bagi lagi jadi sama-sama 4 call. Oke. Oke, sudah seperti ini. Kemudian setelah bagian about ini saya membuat bagian kontak. Oke, sebentar. Oke, maaf teman-teman, ada iklan tadi. Oke, kita lanjut. Sini saya membuat juga bagian kontak us. Di sini seperti ada di sini itu saya membuat gelombang lagi ya. Sini saya buat gelombang. Makanya di sini ada SVG. Nah, lanjut di sini untuk sini ya. Jadi saya bikin kelasnya tuh kontainer, seperti ada kotaknya. Kemudian margin topnya itu saya buat 5. Aduh, nah di sini saya kasih ID kontak supaya ketika di bagian navbar ini si kontak, nah saya masukkan di sini ID kontaknya, supaya ketika nanti si kontak ini dipencet itu dia akan mengarah ke bagian kontak as ini, di bagian kontak ini. Oke, di sini di dalam kontainer saya kasih row dan justify kontennya saya kasih center. Kemudian di kolom row itu saya kasih kolom, dan MD ini itu
apa media media query kalau salah, Medium. Ini tuh apa namanya, media query tuh India tuh ketika dia ukuran layar tuh lebih dari berapa, nanti dia tuh ukurannya di berapa, seperti itu. Nah, jadi di sini medium itu berapa nilainya? Berapa px? 700 berapa px atau 600 berapa px gitu. Jadi ketika dia tuh lebih dari 700 atau 700 berapa px gitu, itu nilainya itu dia jadi 6. Nah, terus di dalam kolom ini tuh ada card. Card ini tuh kotak ya. Seperti apa ya? Bawaannya itu kotak. Terus ini untuk shadow bayangan saya atur ukurannya itu large ya, LG. Dan rounded ini tuh untuk tumpul di bagian kotaknya. Nah, ini dia. Ini ya, di sini tuh pakai rounded supaya dia tumpul. Bisa lagi misalkan kita pakai 5. Nah, dia semakin tumpul seperti ini. 5. Oke, di sini ada card body. Nah, di dalam card itu kita kasih body itu isinya. Kemudian card title itu apa? Judulnya. Dan di dalam sini baru kita kasih form. Yang pertama itu kelas MB, margin bottom nya 3. Terus ini yang pertama tuh form label. Form label tuh untuk ngasih tahu sebelum form control. Jadi form control tuh ini ya, yang kotak ini nih, yang akan misalkan kita isi gitu, itu pakai form control. Nah, terus yang form label tuh untuk judul, buat ngasih tahu kita harus masukin apa di kotak ini. Nah, jangan lupa di type-nya tuh kalian email. Kalau email tuh berarti seperti ini ya, harus format email. Oke, nah untuk placeholder ini tuh untuk menampilkan teks bayangan seperti ini ya. Nah, sini. Yang seperti dalam ini. Untuk menampilkan teks ini nih. Nah, kemudian di bawahnya tabel email ini, saya membuat tabel message atau pesan. Sini margin bottomnya 3 juga. Ini margin bottom atau margin bottom ya? Di sini saya pakai message. Ini form control, form tabel, terus ID-nya image, ID-nya email. Untuk rows-nya 5. Untuk placeholder-nya wait ini. Yang ini memakai text area. Text area itu supaya dia bisa banyak isinya ya. Ini bisa kita besarkan nih. Nah, seperti ini. Ini namanya text area. Oke, di bawahnya itu saya pakai ini ya, button ini nih, submit. Nah, ini kelas button. Ini kalian bisa langsung ambil dari si bootstrap-nya. Terus, jangan lupa ya, sebelum semua tadi itu kalian jangan lupa ini ya, masukin apa? Ketika kalian ingin membuat codingan bootstrap, kalian harus copy di introduction ini ya. Nih, kalian harus memasukkan itu ini nih ya, link untuk manggil si apa? Untuk memanggil si bootstrap-nya, dan si script ini tuh untuk menggunakan apa namanya? Untuk menggunakan utilities si bootstrap-nya. Itu kita memakai script ini.
Oke.